Kali ini kelompok kami akan memaparkan seputar Instagram. Saya Kristi Tioni Rohana. Perkenalkan, nama saya Cherry Marlensia. Halo, perkenalkan saya Agatha Julian. Halo, perkenalkan nama saya Jason Krisyanto Hermawan. Halo, nama aku Faustinus Jeffrey Putra Handoyo. Pertama-tama kita ke profil perusahaan. Profil perusahaan. Apa itu Instagram? Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan mengambil gambar yang menerapkan filter digital untuk mengubah tampilan efek foto dan pengguna dapat membagikannya ke berbagai layanan media sosial. Nama Instagram diambil dari kata insta yang berarti instan dan gram berarti kata telegram. Dari penggunaan kata tersebut, dapat diartikan Instagram sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan cepat, yakni instan, dalam bentuk foto untuk mengelola, mengedit, dan berbagi ke jejaring sosial lain. Instagram punya dua pendiri, yaitu yang pertama adalah Kevin Systrom dan kedua Mike Krieger. Setelah beberapa hari Instagram diliris di Android, tanggal 9 April, Mark yang saat itu sebagai CEO dari Facebook, dia langsung mengirim pesan kepada Kevin. Dia meminta untuk bertemu dan berbicara lebih jauh lagi. Ketika bertemu, Mark bersikukuh bahwa Facebook adalah rumah sempurna bagi Instagram. Kemudian ia membingkai ulang negosiasinya dengan angka final yang disepakati sebesar 1 miliar dolar yang merupakan kombinasi saham Facebook dan uang tunai sebesar 500 juta US dollar. Salah satu alasan terbesar perusahaan-perusahaan mengakuisisi adalah untuk mendorong pertumbuhan. Facebook mengakuisisi Instagram dengan harga 1 miliar dolar untuk mengambil salah satu aplikasi fotografi sosial yang paling cepat pertumbuhannya tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai produk layanan digital. Produk layanan digital Instagram, ini kita melihat dari segi produk layanan digital yang ditawarkan. Instagram sebagai salah satu aplikasi sosial media menghadirkan berbagai macam produk dalam rupa fitur-fitur yang menarik perhatian penggunanya agar dapat terus tertarik untuk memakai aplikasi Instagram. Produk pertama yang akan kita bahas adalah Instagram Feeds. Instagram Feeds merupakan produk unggulan serta produk utama yang akan dipakai oleh para pengguna Instagram pada umumnya. Instagram Feeds inilah yang merupakan tempat di mana kami dapat memposting foto-foto serta video yang ingin dibagikan. Pada halaman Feeds ini pula terdapat sebuah fitur yang Instagram tawarkan bagi yang ingin memasarkan produk atau jasa yang mereka jual melewati Instagram, yaitu Instagram Ads. Target pengguna Instagram yang akan melihat ads kita pun dipilih secara khusus melewati berbagai macam referensi yang didapat oleh Instagram. Misalnya, pengguna Instagram yang suka melihat postingan mengenai fashion dan make-up akan mendapatkan ads yang lebih menjurus ke produk-produk fashion serta make-up. Selanjutnya, jika kita kerap kali mengunjungi laman utama atau home di aplikasi Instagram, di bagian atas halaman tersebut akan terdapat fitur lain yang bernama Instagram Stories. Apa itu Instagram Stories? Stories ini menawarkan tujuan yang kurang lebih serupa dengan Instagram Feeds. Instagram akan secara otomatis menghapus stories kita setelah 24 jam dari halaman utama dan akan disimpan pada Stories Archive pada profil pribadi masing-masing secara otomatis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Instagram Live. Instagram Live adalah tempat yang disediakan oleh Instagram untuk menyiarkan diri secara langsung dengan lebih mudah dan praktis karena semuanya tergabung pada satu aplikasi yang sama. Di luar Instagram Feeds tersebut, terdapat satu keterbatasan yaitu durasi upload video, yaitu 1 menit saja. Namun di mana para pengguna Instagram ini memiliki keinginan untuk mengupload video yang lebih dari 1 menit. Maka dari itu Instagram memberikan sebuah fitur baru yang bernama IGTV. Fitur terbaru yang dihadirkan oleh Instagram adalah Instagram Reels, di mana fitur ini mencoba untuk menarik perhatian para pengguna anak muda yang lebih suka berkreasi lebih unik dan juga lebih kreatif. Instagram Reels ini tampak serupa dengan Instagram Stories, namun yang berbeda adalah Instagram Reels ini lebih mengandalkan pada latar belakang musik-musik yang lebih menarik, di mana kita juga dapat mengiringi lagu tersebut dengan gerakan-gerakan tarian yang menarik pula. Hal ini pun merupakan gerakan Instagram untuk mencoba melawan bahkan menggantikan posisi rivalnya yaitu TikTok di Amerika Serikat, di mana di sana TikTok telah diblokir, sehingga Instagram mencoba untuk menggantikan posisi aplikasi tersebut dengan mengeluarkan fitur Instagram Reels ini yang terlihat serupa dengan TikTok. Saya akan menjelaskan mengenai BMC, Customer Segment. Apa itu Customer Segment? Jadi, Customer Segment adalah segmen pelanggan yang ditunjuk oleh perusahaan agar dijadikan target bisnis dari perusahaan tersebut. Instagram menunjuk pelanggannya adalah mereka yang dapat mengakses atau menginstal Instagram lewat Android, iOS, atau perangkat lainnya. Dan Instagram juga ingin supaya pelanggan mereka adalah pelanggan yang ingin memamerkan atau menunjukkan lifestyle mereka
lewat foto atau video. Nah, yang tiga, Instagram juga ingin supaya pelanggannya adalah mereka yang ingin mengembangkan bisnis mereka. Lewat Instagram, mereka dapat memanfaatkan bisnis account atau AdSense. Instagram juga sekarang sudah bisa diakses hampir di seluruh dunia, jadi segmentasinya sudah lumayan besar. Dan yang terakhir juga, Instagram membatasi bahwa pelanggan mereka hanyalah pengguna yang minimal usianya 13 tahun. Oke, kita akan membahas mengenai customer relationship. Customer relationship itu apa? Customer relationship merupakan bagian yang menyampaikan berbagai usaha perusahaan untuk menjalin ikatan dengan para pelanggannya. Komunitas pengguna Instagram adalah salah satu kunci penting dalam membuat hubungan Instagram dengan para konsumennya tetap baik. Komunitas ini dapat berupa forum-forum pembahasan aplikasi Instagram. Contohnya adalah adanya langkah Instagram untuk membuat akun-akun resmi di luar Instagram sendiri. Misalnya seperti akun resmi Instagram pada Twitter atau mungkin membuka layanan jasa email, customer service. Hal ini dilakukan oleh pihak Instagram untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk bidang promosi sampai dengan customer service yang lebih instan. Adanya berbagai cara untuk menghubungkan akun Instagram ke aplikasi-aplikasi lainnya merupakan salah satu cara Instagram dalam menjaga customer relationship yang baik pula. Dalam hal ini, Instagram memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk secara langsung menghubungkan aplikasi lainnya ke akun pribadi di Instagram yang dimiliki oleh para konsumennya. Selanjutnya terdapat fitur-fitur kreasi para pengguna Instagram itu sendiri. Dan salah satu contohnya adalah misalnya face filter yang dikreasikan oleh para pengguna Instagram itu sendiri. Dengan adanya kesempatan untuk mengunggah fitur face filter kreasi diri sendiri ini, para pengguna Instagram akan semakin merasa memiliki andil dalam membangun aplikasi Instagram menjadi lebih besar lagi dan merasa lebih bersatu dengan aplikasi Instagram ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai channel. Nah, apa sih channel? Channel adalah saluran yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk menyampaikan produk mereka kepada konsumen. Nah, di sini Instagram memakai saluran yaitu adalah Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS atau perangkat lainnya yang pastinya harus dapat menginstal Instagram. Dan Instagram juga bisa diakses lewat website. Selanjutnya kita akan membahas mengenai value proposition yang diberikan oleh Instagram. Sebenarnya value proposition itu apa? Value proposition merupakan salah satu bagian dari BMC yang membahas mengenai key advantages atau kelebihan-kelebihan serta point of interest dari produk-produk yang sedang dibahas. Instagram dalam hal ini merupakan sosial media, namun titik utama konten yang ditampilkan dalam Instagram dititik beratkan pada dua bentuk media saja, yaitu foto dan video. Terdapat beberapa fitur-fitur unik yang ditawarkan oleh Instagram sebagai pembeda dari aplikasi-aplikasi sosial media lainnya. Misalnya seperti Instagram Stories, Instagram Live Videos, IGTV, dan juga Instagram Reels. Key partner, apa sih key partner itu? Key partner adalah mitra utama dalam bisnis, sehingga model bisnis dapat berjalan, misalnya supplier. Key partners yang kami temukan di Instagram adalah Facebook dan investor. Key activities atau yang disebut dengan kegiatan utama adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk agar target dari perusahaan ini tercapai. Key activities yang kami temukan di Instagram ada dua. Yang pertama, server develop and maintenance. Yang kedua, giving new update and develop the app. Key resource, apa itu key resource? Key resource adalah sumber daya utama yang dibutuhkan oleh perusahaan supaya model bisnis dapat berjalan. Sumber daya utama ini membuat sebuah perusahaan dapat membentuk dan menawarkan value proposition, mendapatkan pasar, mengawasi hubungan dengan segmen-segmen pasar, dan mendapatkan penghasilan. Key resource yang kami temukan di Instagram adalah network and user base. Kemudian user base yang dimaksud kami adalah mereka pengguna Instagram yang menggunakan aplikasi Instagram tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cost structure, di mana cost structure ini merupakan biaya-biaya yang keluar dari operasional perusahaan yang bersumber dari key activities, key research, bahkan key partners. Untuk Instagram sendiri, biaya yang keluar seperti biaya pengembangan dan perawatan aplikasi, biaya pembaruan yang dimana Instagram cukup aktif untuk melakukan update terkait fitur-fiturnya, lalu biaya internet yang dimana sebagai perusahaan digital tentu sangat membutuhkan internet yang stabil, dan juga biaya operasional seperti air, listrik, gaji karyawan, dan lain-lainnya di kantor perusahaan Instagram.
Lalu selanjutnya ialah revenue streams, di mana revenue streams merupakan aliran pendapatan yang didapati dari bagian customer atau di bagian BMC adalah sebelah kanan. Nah, revenue streams ini sangat penting karena menjadi sumber pemasukan yang menjaga operasional perusahaan dan juga membayarkan pengeluaran dari biaya-biaya yang bersumber dari cost structure. Nah, Instagram sendiri memiliki pemasukan dari AdSense. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kompetitor. Kompetitor ini pasti akan selalu ada jika kita menjalani sebuah bisnis. Tetapi dengan ada kompetitor, kita bisa mengambil langkah atau strategi yang bisa kita terapkan dalam perusahaan kita. Direct kompetitor merupakan kompetitor yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis atau bahkan sama, yang dimana dalam Instagram, direct kompetitornya ialah TikTok dan Snapchat. Kenapa TikTok? Saat ini TikTok sedang mengalami peningkatan dari jumlah pengguna, entah sebagai content creator atau sebagai penikmat saja. Tetapi fitur-fitur yang dimiliki sebenarnya tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan Instagram. Bahkan ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Instagram yang tidak dimiliki oleh TikTok, seperti fitur yang dimana pengguna bisa melakukan tag pada video atau foto, Instagram Stories, dan video berdurasi lebih dari 1 menit. Namun untuk mengantisipasi ini, sebenarnya Instagram sudah menyediakan satu fitur baru, yaitu bernama Reels. Lalu yang kedua ialah pesaingnya, yaitu Snapchat, di mana Snapchat ini menjadi salah satu aplikasi yang cukup mirip dengan Instagram karena menyediakan fitur yang bisa menyebarkan foto dan video dalam waktu 24 jam atau sampai dihapus. Namun untuk mengantisipasi ini, tentu saja Instagram sudah menyediakan yaitu Instagram Stories. Selanjutnya ialah indirect competitor. Indirect competitor adalah perusahaan atau bidang usaha yang bergerak tidak sejenis dengan perusahaan yang kita jalani, namun dapat mengambil alih, dapat menjadi substitusi bagi bisnis atau yang di sini adalah aplikasi Instagram. Nah, menurut kami adalah indirect kompetitor dari Instagram ya tempat wisata, taman atau wahana bermain, bioskop, dan tempat berbelanja. Karena beberapa tempat ini menyediakan beberapa aktivitas yang akhirnya pengguna tidak menggunakan langsung Instagram dan berfokus pada aktivitas-aktivitas yang disediakan. Selanjutnya ialah competitive advantage. Competitive advantage ialah suatu keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, di sini competitive advantage yang dimiliki oleh Instagram ialah fitur yaitu bernama Explore. Para pengguna dapat melihat konten-konten yang bertebaran dalam Explore-nya yang sesuai dengan interest mereka. Nah, di sini digunakan oleh para bisnis, oleh para pengguna bisnis account untuk lebih mudah menyampaikan produk yang ditawarkan oleh sebuah bidang usaha kepada para konsumen di Instagram, karena dengan mudah dapat menyesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Nah, semakin menguntungkannya lagi ialah Instagram ini menawarkan secara gratis. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai potensi bisnis dari Instagram sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai potensi revenue. Saya akan membahas mengenai pendapatan Instagram terlebih dahulu. Di samping saya dapatkan dari statista.com, dan dapat disimpulkan bahwa revenue dari Instagram dari 2017 sampai 2019 itu meningkat. Dan diproyeksikan juga bahwa di tahun 2020, Instagram pada kuartal keempat akan menghasilkan lebih dari 6,8 miliar. Nah, Instagram ini sangat mengandalkan Instagram untuk bisnis nih. Kenapa? Karena tentunya Instagram mendapatkan keuntungan mereka dari iklan. Jadi, kenapa sih Instagram untuk bisnis itu sangat penting? Pertama, pendapatan iklan di tahun 2020 ini sudah mencapai 13,86 M. Terus, sepertiga konten Instagram Story terbanyak yang dilihat di Instagram merupakan akun bisnis. Dan yang terakhir, potensi jangkauan iklan itu adalah 928 juta pengguna. Jadi, dapat disimpulkan dari data-data tersebut bahwa fitur Instagram untuk bisnis ini sangat menguntungkan Instagram. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai topik besar kedua dari potensi bisnis, yaitu adalah profitabilitas.
Revenue Instagram itu kan dari iklan. Jadi kenapa sih Instagram tuh dapat menghasilkan revenue yang begitu besar? Kurang lebih jawabannya karena Instagram memiliki 4 kekuatan berikut ini. Yang pertama, karena sekitar 72% remaja menggunakan Instagram. Dan ternyata 73% dari mereka mengatakan bahwa iklan di Instagram itu memang menarik dan mereka tertarik untuk melihat iklan tersebut. Para penggunanya juga mengklik tautan, jadi mereka akan mengklik iklan yang ada di Instagram untuk informasi lebih detail. Yang ketiga, para penggunanya benar-benar ingin melihat iklan. Dari yang keempat, audiensnya Instagram itu bersifat global, jadi sangat besar. Iklan tersebut juga dapat dilihat oleh sangat luas orangnya. Selanjutnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pendapatan Instagram adalah dari iklan. Jadi, untuk mengakses iklan, Instagram akan mendapatkan sekitar Rp10.000 sampai Rp10 juta dari pelanggannya. Jenis iklan yang ditawarkan Instagram itu ada iklan cerita, iklan foto, iklan karosel, iklan koleksi, dan iklan jelajah. Dari data-data yang sudah saya katakan tadi, dapat membuktikan bahwa Instagram sangat memiliki kekuatan di iklan mereka. Dan hal ini juga yang dapat membuat revenue Instagram selalu meningkat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga dari potensi bisnis, yaitu adalah market share. Jadi untuk saat ini, dari tahun 2019 sampai 2020, Instagram memiliki market share sebesar 1,58%. Tetapi meskipun dengan angka segini, Instagram sudah menghasilkan sekitar 20 miliar US dollar atau setara dengan 274 triliun rupiah. Dan ternyata hasil ini adalah sudah menyumbang seperempat dari penghasilan perusahaan induknya, yaitu adalah Facebook. Pendapatan Instagram ini juga sudah mengalahkan Google, YouTube pada tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa Instagram ini memang sangat berpotensi untuk menguntungkan perusahaan induknya, yaitu adalah Facebook. Masalah yang kami temukan di perusahaan Instagram ini ada 3. Yang pertama, Instagram ini gagal memastikan bebas dari anak di bawah umur. Sebenarnya, di dalam website Instagram yang resmi, di situ sudah tertulis bahwa Instagram memperbolehkan orang-orang yang sudah berusia 13 tahun ke atas untuk memiliki akun pribadi. Tetapi untuk anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun, akun mereka harus dihandle oleh orang tua atau ada yang mengurusi akun tersebut. Tetapi sampai saat ini masih banyak orang-orang yang berusia di bawah 13 tahun memiliki akun pribadi dan tidak dikelola oleh orang tuanya. Dan yang kedua, menjunjung tinggi anonimitas. Di Instagram memang tidak mengharuskan setiap orang menggunakan nama asli di akun mereka. Maka banyak orang yang menggunakan anonim. Dengan anonim akan merasa puas untuk mengomentari orang lain dengan identitas asli mereka tertutup. Karena Instagram belum memiliki fitur seperti TikTok, maka banyak pengguna dari Instagram yang beralih menggunakan aplikasi TikTok, maka Instagram sendiri mengalami penurunan dari penggunanya. Untuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang antisipasi permasalahan perusahaan. Bagaimana perusahaan mengantisipasi dari permasalahan yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Yang pertama, melakukan penghapusan akun yang di bawah umur dan melakukan verifikasi umur. Di website Instagram secara resmi, ketika di situ tertulis ketika seseorang menemukan akun yang ternyata pemegang dari akun itu di bawah umur atau di bawah dari 13 tahun dan tidak dikelola oleh orang tuanya, maka siapapun yang menemukan berhak untuk melaporkan ke pihak Instagram. Hukum yang mengatur tentang anonimitas sudah ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tetapi masih banyak juga orang yang melakukan anonimitas, bahkan melakukan cyberbullying. Yang ketiga, melakukan penambahan fitur-fitur yang baru. Untuk saat ini, Instagram sudah mulai melakukan pembaharuan fitur Reels, tapi Reels ini belum ada di Indonesia.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.